Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Majizuka Gakuen Season 2 Part ke-1. Bagi yang belum menonton Season 1, kalian bisa cek link playlist di deskripsi. Dalam Season 2 ini, Yuko memberikan kepemimpinan Rapapa pada Maeda, dan tidak lama setelah kelulusannya, Yuko meninggal dunia. Untuk latar waktu di sini mengambil 1 tahun setelah kelulusan Yuko and the Gang. Dan kali ini akan ada murid-murid baru yang tidak muncul di season sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal film diperlihatkan dengan seorang murid yang sedang menaiki anak tangga untuk menuju ke markas geng Rapapa. Murid itu bernama Center, anak kelas 2 di Majizuka. Dia mendobrak pintu sampai rusak dan dia juga mengalahkan geng hormon yang ada di sana dengan sangat mudah. Alasannya ke markas Rapapa untuk menantang pemimpin baru geng Rapapa. Di sini kita juga diberitahu anggota-anggota baru geng Rapapa. Yang pertama adalah geng hormon yang sekarang sudah menjadi bagian dari geng Rapapa. Setelah itu muncul 400 surgawi yang baru. Namun kali ini 400 surgawi telah berganti nama menjadi Big Four Rapapa. Anggota Big Four diantaranya ada Gakuran, lalu Kabuki bersaudara, selanjutnya Gekikara. Namun karena Gekikara sudah berjanji pada Yuko akan lulus tahun ini, dia akan menahan kebrutalannya dalam bertarung. Akan tetapi Gekikara tidak akan segan-segan mengajar siapapun yang berani merendahkan Rapapa. Dan yang terakhir ada Sako, dan dia dulu adalah mantan ketua OSIS. Tidak lama kemudian Maeda muncul. Kali ini Maeda tidak mengenakan kacamata, dan Maeda yang sekarang tidak akan terpengaruh kata serius. Dan sekarang Maeda bisa bertarung kapan saja dengan serius. Maeda membuat semua orang terkejut dengan memberitahu kalau dia hanya wakil ketua dari Rapapa. Rapapa 部長の無口なわけがないだろ。想像しいな。この人がマジ女子。 Pemimpin Rapapa sekarang dipegang oleh murid pindahan kelas 3 yang bernama Otabi. Otabi adalah teman Maeda di sekolahnya yang lama. Dan tentu saja ada alasan kenapa Maeda memberikan kepemimpinan Rapapa pada Otabi yang akan kita ketahui jika kalian mengikuti video ini sampai akhir. Setelah itu, Center pergi meninggalkan markas Rapapa. Maeda pun juga bergegas pergi karena dia memiliki urusan. Lalu adegan berpindah ke anak kelas 2. Jika dulu ada geng hormon, sekarang ada geng Fundo, yang mana mereka semua adalah pecinta keju. Ternyata Nezumi adalah teman baik Center, yang mana mereka berdua memiliki rencana untuk menjatuhkan kekuasaan Rapapa di SMA Majizuka. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Daruma yang dulu merupakan teman Maeda yang sekarang sudah keluar dari sekolah. Dan dia memutuskan untuk memperkuat mental dalam hal bertarung. Lalu alumni Rapapa sebelumnya sudah bekerja semua kecuali Gekikara. Sadu kini telah bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Selanjutnya ada Black yang sekarang sudah bekerja di supermarket. Dan terlihat sekarang Black sudah punya anak. Kekuatan bergerak cepatnya ternyata masih berguna ketika sedang bekerja. Kemudian Shibuya, dia bekerja di perusahaan bidang IT. Yang terakhir ada Torigoya yang sekarang bekerja sebagai pemijat erotis. Karena merasa geng Rapapa yang sekarang sangat lemah, Nezumi memiliki rencana untuk mengkudeta kekuasaan Rapapa di Majizuka. Nezumi mengumpulkan murid-murid yang lain untuk ikut dalam rencananya. Dia menyebar sebuah kertas yang berisi provokasi, dan dengan itu semakin lama anggota Nezumi semakin banyak. Nezumi menyebut nama geng barunya itu dengan sebutan inisial Su.
Akhirnya pasukan Nezumi dan Center mulai bergerak untuk melakukan penyerangan ke markas Rapapa. Tiba-tiba Gekikara muncul dari belakang dengan amarahnya. Alasan Gekikara muncul karena salah satu pasukan Nezumi menyebut bahwa Rapapa yang sekarang sangat lemah. Kalung Gekikara yang sebelumnya bertuliskan pop sekarang berubah menjadi rock. Yang itu artinya Gekikara sudah kembali dengan kebrutalannya. Center yang ingin bertarung akhirnya dia menghadapi Gekikara. Pertarungan mereka berdua sangatlah sengit. Namun tidak lama kemudian, salah satu anggota dari geng hormon datang dengan keadaan babak belur dan ternyata itu adalah ulah dari murid-murid SMA Yabakune. Padahal sebelumnya Yabakune dan Majisuka sudah melakukan perjanjian perdamaian. Yabakune sudah melanggar perjanjian damai dan hal itu membuat murid Majisuka sangat marah dan ingin segera membalas Yabakune. Shin berpindah ke SMA Yabakune yang mana mereka sedang melakukan pemilihan ketua Yabakune yang baru. Pemilihan ketua itu hanya dilakukan dengan cara sweet dan akhirnya Janken lah yang memenangkan sweet tersebut. Dan kini Janken menjadi ketua Yabakune yang baru. Namun tidak lama kemudian datanglah geng Barefoot yang langsung melengsarkan kepemimpinan Janken di Yabakune. Dan ternyata ketua dari geng Barefoot adalah Shibuya. Seperti yang kita tahu, Shibuya merupakan salah satu dari 400 surgawi di geng Rapapa sebelumnya. Dan kini sekarang dia jadi ketua di SMA Yabakune. Alasan utama Shibuya berhenti bekerja dan memutuskan untuk menjadi preman lagi adalah untuk membalas dendam pada Maeda yang telah mengalahkannya dahulu. Shibuya dan geng Barefoot akhirnya menyatakan perang kepada SMA Majisuka dengan cara menghajar murid Majisuka satu persatu dan mengambil sepatu mereka. Kembali ke Majisuka, di mana di tengah pertarungan antara Center dan Gekikara tiba-tiba muncul Yuka dan Yuki. Kedatangan mereka berdua membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Ternyata mereka berdua adalah kembaran dari Yuko, yang mana mereka berdua sengaja datang ke Majisuka demi bertemu Maeda dan menyampaikan amanat dari almarhum Yuko. Yuka dan Yuki juga mengingatkan mereka untuk bersiap berperang dan melupakan dulu masalah internal di Majisuka. Lalu Shin berpindah ke Maeda yang sudah tidak masuk ke sekolah berhari-hari. Dia juga masih belum mengetahui masalah yang terjadi antara Majisuka dan Yabakune. Selain itu, dia juga belum tahu bahwa saudari kembar Yuko sedang mencarinya. Maeda sering tidak masuk sekolah dikarenakan sibuk menghajar Yakuza di jalanan. Maeda melakukan hal itu karena ingin mencari sebuah makna dari kata-kata yang Yuko ucapkan kepadanya sebelum Yuko meninggal dunia. Di sisi lain, Kabuki bersaudara yang sudah mengetahui ada murid Majisuka diajar Yabakune. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi Yabakune tanpa sepengetahuan anggota Rapapa yang lainnya. Tentu saja sebagai Big Four Rapapa, Kabuki bersaudara ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Yabakune. Sebelum pertarungan dimulai, Kabuki bersaudara dibuat kaget dengan kemunculan Shibuya sebagai murid Yabakune. Hal itu membuat Kabuki bersaudara semakin marah karena Shibuya telah mengkhianati Majisuka. Akhirnya pertarungan antara Kabuki bersaudara dan anak-anak Yabakune dimulai.
Setelah mengetahui bahwa Kabuki bersaudara telah dikalahkan oleh Hyabakune, Big Four Rapapa sangat marah dan ditambah lagi mereka sudah mengetahui ternyata pemimpin Rapapa adalah Shibuya, yang berarti dia sudah menjadi pengkhianat. Di saat itu juga Nezumi datang ke markas Rapapa, yang tentu saja untuk memprovokasi Big Four Rapapa agar mereka cepat melakukan tindakan. Akan tetapi mereka semua dihentikan oleh pemimpin Rapapa yakni Otabe, karena lebih baik menyusun rencana terlebih dahulu. Gakuran yang sudah emosi pun menolak perintah dari Otabe. Namun setelah Otabe memberitahu bahwa semua ini adalah perintah dari Maeda, Gakuran pun langsung menuruti perintah Otabe. Dan dengan ini rencana Nezumi untuk menghancurkan Rapapa telah digagalkan oleh Otabe. Keesokan harinya Nezumi menemui Shibuya dan pasukannya yang sedang mengajar murid-murid Majizuka di jalanan. Tapi sayangnya kali ini Nezumi harus babak belur diajar Shibuya. Geng Hormon pun tak sengaja bertemu Nezumi yang sudah dalam kondisi babak belur. Tiba-tiba anak-anak Hyabakune muncul, dan karena tidak tega melihat keadaan Nezumi, akhirnya geng Hormon akan melawan Hyabakune. Karena sudah mengetahui geng Hormon diajar habis-habisan oleh anak-anak Hyabakune, membuat Big Four Rapapa semakin emosi. Gakuran yang ingin turun tangan lagi-lagi dilarang oleh Otabe. Di sini Otabe bermaksud untuk menunggu perintah dari Maeda terlebih dahulu. Sementara itu, Center yang marah karena Nezumi dibikin babak belur, dia pun turun tangan untuk membalas anak-anak Hyabakune. Walaupun hal itu sebenarnya sudah dilarang oleh Nezumi. Di sini terungkap fakta bahwa Nezumi punya rencana jahat lain, dan kali ini dia bekerja sama dengan Shibuya, yang mana rencana itu sama sekali tidak diketahui oleh Center. Jadi di balik pengeroyokan Nezumi sebenarnya itu hanyalah sebuah tipuan, yang tentu saja agar anak-anak Majizuka semakin marah pada Hyabakune, sehingga Rapapa segera mengambil tindakan. Shibuya pun mempercayai rencana Nezumi karena mereka berdua memiliki musuh yang sama yakni Maeda, yang mana Shibuya ingin bertarung dengan Maeda, sedangkan Nezumi ingin mengambil alih kekuasaan Rapapa di Majizuka. Agar bisa bertarung dengan Maeda, akhirnya Shibuya memutuskan untuk menghabisi Big Four terlebih dahulu. Target pertamanya adalah Gekikara, karena menurutnya Gekikara adalah lawan yang sangat kuat. Shibuya pun mengutus anak buahnya untuk mengirim surat tantangan pada Gekikara. Akan tetapi surat tantangan itu malah diterima oleh Gakuran. Karena tidak ingin Gekikara berubah menjadi psikopat lagi, Gakuran pun meminta izin ke Otabe untuk menghadapi Shibuya menggantikan Gekikara. Dan pada akhirnya Otabe memberikan izin kepada Gakuran untuk pergi menghadapi Shibuya. Hal itu membuat Shibuya kaget karena yang datang malah Gakuran. Dan karena tidak tertarik bertarung dengan Gakuran, Shibuya pun memutuskan untuk pergi. Tidak lama kemudian datanglah Sanso bersaudara. Namun kali ini mereka hanya berdua saja. Ternyata mereka mengikuti jejak Shibuya pindah ke Hyabakune. Pada akhirnya Gakuran akan melawan Sanso bersaudara. Di tengah pertarungan tiba-tiba Sanso bersaudara mengambil kayu dan memukul kaki Gakuran. Ditambah lagi Gakuran tidak bisa melihat karena disiram pasir oleh Sanso bersaudara. Meskipun keadaan tidak menguntungkan, Gakuran masih sanggup mengalahkan Sanso bersaudara. Namun kali ini giliran geng Barefoot yang turun tangan untuk mengejar Gakuran. Gakuran pun sudah mencapai batasnya dan ditambah matanya tidak bisa melihat setelah disiram pasir. Pada akhirnya Gakuran babak belur diajar oleh geng Barefoot. Di sisi lain, Gekikara yang tidak tahu apa-apa, dia diprovokasi oleh Nezumi. Nezumi mengatakan bahwa Gakuran sedang bertarung dengan Shibuya demi melindungi Gekikara. Mendengar itu Gekikara langsung pergi menyusul Gakuran. Sesampainya di sana Gekikara melihat Gakuran yang sudah dalam kondisi tak berdaya. Sanso bersaudara yang melihat kedatangan Gekikara mereka takut dan memilih untuk kabur karena sudah mengetahui kebrutalan Gekikara.
Gekikara yang tidak terima Gakura dibuat babak belur akhirnya mempunyai alasan untuk kembali bertarung dan merubah kalungnya menjadi rock, yang itu artinya Gekikara sudah kembali menjadi petarung yang psikopat. Oke, sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa di Majisuka Gakuen season 2 part kedua.